Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Martinus Pangaribuan dari Prodi Sarjana Informatika dengan NIM 11S22013. Pada kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai praktikum PBO praktikum pertama. Yang pertama-tama itu kita ada tantangan, yaitu di mana kita akan membuat sebuah skor untuk Anton dan Budi. Kita akan membuat input lebih 6 input yang bersampingan, dan kita akan menghitung skornya, di mana kita akan setelah membandingkan skornya kita akan mengetahui hasil outputnya, di mana antara Anton yang memenangkan atau Budi yang memenangkan. Nah, di programnya ini kita bisa menengok, kita pertama mengimport Java Util oh, programnya salah, yang ini programnya. Mari kita mengimport Java Util Scanner, lalu kita menamai program kita dengan public class P1 C1, di mana praktikum 1 challenge 1, lalu NIM kita. Yang pertama kita mempunyai integer skor A dan integer skor B. Di mana kita akan menggunakan integer nanti untuk membandingkan nilai skor. Jadi kita mempunyai integer A dan B yang berisikan 3. Lalu kita mempunyai scanner yang akan scanner nilai input kita yang kita masukkan tadi. Lalu kita masuk ke programnya, di loopnya, jika kita membuat batas 3, lalu kita menambahi I-nya. Lalu di bagian pertama itu, jika A1, kita men-scan A1, lalu ini bagian ini untuk men-scan A1 itu B1, di mana nanti ini inputnya untuk input kita nanti. Lalu jika kita buat A1 B1, jika A1 lebih besar dari B1, maka skor A kita tambahkan. Lalu selanjutnya jika skor A1 lebih kecil daripada B1, maka skornya kita tambahkan. Semisal contoh kan di grafik ini 21 ini adalah 2 ini A1, 1 ini adalah B1. Jika 2 lebih besar dari 1, makanya kita tambahkan skor A menjadi 1. Nah, lalu ini adalah untuk outputnya, jika skor A lebih besar dari B, misalnya 2 dan 1, maka Anton memenangkan pertandingan. Lalu di bawahnya kita buat skor A, tanda petik skor B, 2-0, 1-0, 1-1, atau yang lain semacamnya. Selanjutnya jika skor B lebih besar dari A, maka Budi memenangkan pertandingan. Lalu kita buat outputnya skor A, skor B, di mana skor A strip skor B, misalnya 1-3, 1-4, yang lainnya adalah pertandingan berhasil seri, di mana 1-1 nilainya atau 0-0 atau lain semacamnya. Lalu kita buat contohnya. Lalu kita buat contohnya, misalnya pertandingan pertama skor Anton 1, skor skor Budi 2, lalu skor Anton 3, skor Budi 4, lalu skor Anton 4, skor Budi 3. Maka hasilnya Budi akan memenangkan pertandingan dengan hasil 2-1 dan lain semacamnya. Lalu selanjutnya jika kita buat Anton akan memenangkan pertandingan, maka lalu jika kita mau buat Anton yang memenangkan pertandingan, kita bisa aja buat skornya 4-2, 5-2, 6-0. Sini Anton akan memenangkan pertandingan 3-0. Lalu selanjutnya kita masuk ke tantangan kedua. Tantangan kedua itu di mana kita akan membuat sebuah diagonal matriks, di mana kita akan menghitung diagonal pertama dikurang diagonal kedua. Diagonal pertama itu berasal dari ujung kiri atas ke kanan bawah, ke ujung kanan bawah. Sementara diagonal kedua itu berasal dari ujung kanan atas menuju ujung kiri bawah. Kita bisa melihatnya di sini. Maka kita akan menemukan diagonal ini, jika ditambah ini, hasilnya akan menjadi 8. Lalu diagonal ini ditambah dengan diagonal selanjutnya akan menghasilkan 14. Di program ini kita akan mengimport Java Util Scanner dan Java Langmat. Lalu kita akan membuat 3 integer, yaitu diagonal 1, diagonal 2, answer, dan size. 4 integer. Diagonal 1 ini berfungsi untuk menghitung diagonal pertama kita,
diagonal kedua ini berfungsi untuk menghitung diagonal kedua kita, answer ini berfungsi untuk menghitung diagonal pertama dikurang diagonal kedua, dan size ini adalah size untuk diagonal kita. Lalu kita membuat scanner untuk men-scanner input kita, lalu kita size untuk size nanti, di mana in call ini akan menjadi size kita nanti. Jika size kita sama dengan 0, maka hasil input kita atau print kita bahwa diagonal 1 kurang diagonal 2 pasti hasilnya juga 0. Jika tidak, maka kita membuat size-nya di sini. Size itu nanti adalah I3 J3, di mana kalau kita mengisi size kita 3, maka akan ada 3 baris dan 3 kolom ke bawah, dan itu akan berdampingan satu sama lain. Di sini adalah pembuatannya. Lalu di sini adalah penghitungan diagonal pertama. Karena diagonal pertama itu berawal dari ujung kiri atas yaitu 0, lalu dia juga berawal dari ujung kiri atas itu juga 0. Misalnya di sini ini kita contoh, ini adalah I0 J0. Ini adalah ujung kiri atas. Maka selanjutnya ini adalah I1 J1. Ini adalah ujung kiri bawah. Maksudnya tengah-tengah matriks selanjutnya. Lalu ini adalah ujung kanan bawah, di mana itu adalah I3 J3. Itu adalah diagonal pertama. Di sini kita akan melakukan penghitungan di mana I sama dengan 0, J sama dengan 0 yang pertamanya, lalu kita akan menambahkan nilai I dan J di matriks kita. Sementara untuk diagonal kedua itu, dia akan mulai dari I sama dengan 3 dan J sama dengan 3, dan hasilnya akan melakukan pengurangan. Sehingga nanti dia akan, sementara hasil J-nya tetap bertambah, sementara hasil I-nya yang ke bawah akan tetap bertambah, karena kita ini adalah mulai dari 0, tapi hasil J-nya akan berkurang. Yaitu kita mulai J dari 3. Lalu I kita kan bertambah karena I adalah yang ke bawah, sementara J adalah yang menggeser ke samping. Lalu answer sama dengan mat. Di sini adalah penghitungan kita answer, di mana kita akan melakukan pengurangan diagonal 1 dan diagonal 2. Hasilnya kita akan print diagonal 1 kurang diagonal 2 sama dengan tambah answer sama dengan berapa, dengan jawaban yang kita buat. Kita buat contoh. Kita akan mengisi 3 matriks kita, lalu kita akan mengisinya seperti soalnya. 7 min 1 2 min 1 2, lalu 8 3 5, lalu 9 2 2. Nah, kita mendapatkan hasil sama seperti soal, yaitu 6 dan lain sebagainya. Lalu kita akan masuk ke program ketiga. Program ketiga itu di mana kita akan menghitung rasio positif, negatif, ataupun nilai 0 dalam matriks kita. Yang pertama kita akan sama seperti tadi, kita mengimport Java-Lang, baru kita menambahkan nama kelas kita. Yang pertama kita akan masukkan integer post count, yaitu positif count, yaitu kita akan menghitung berapa nilai positif, neg count yaitu berapa nilai negatif, zero count berapa nilai zero, lalu 6, lalu float total. Kita akan melakukan scanner, yaitu kita akan meng-scan nilai kita, lalu total, yaitu total itu nanti nilai berapa positif, berapa negatif, berapa nilai 0. For in I sama dengan 0, kita akan menambah total kita akan memasukkan nilai kita, nilai berapa panjang baris kita kan. Jika sama dengan 0, maka hasilnya pasti 0. Tapi jika tidak sama dengan 0, maka kita akan menambahkan nilai-nilai baris kita. Lalu kita akan melakukan pengecekan num. Jika ada salah satu angka di baris kita lebih dari 0, maka kita akan menambahkan nilai positif kita, yaitu 1. Jika ada yang bernilai negatif di dalam baris kita, maka kita akan menambahkan di nilai net count itu, kita tambahkan 1. Jika tidak ada, jika ada nilai 0, else, maka kita menambahkan ke nilai kosong di baris kita 1. Maka di sini adalah penghasilannya. Jika total kita lebih dari 0 atau yang nilai baris kita yang kita masukkan lebih besar dari 0, maka kita akan memiliki hasil, yaitu di mana nilai positif itu adalah nilai pembagian positif, nilai positif dibagi total kita. Sama seperti negatif,
print kita negatif adalah nilai negatif kita dibagi total, sama seperti nilai 0 adalah nilai 0 kita dibagi total. Jika tidak, jika kita tidak mengisi grafik kita sama sekali, nilainya pasti akan berhasilkan nilai positif sama dengan 0, nilai positif sama dengan 0, nilai negatif sama dengan 0, nilai 0 yang ada di baris kita juga sama dengan 0. Lalu kita misalkan yaitu Java C1 C3. Kita misalkan kita punya 3 baris, di mana nilainya adalah 7, 7, min 1, dan 0. Kita pasti mempunyai nilai 1, kita punya nilai positif 1, nilai negatif 1, dan nilai 0, 1. Maka hasilnya akan menjadi 0,33, 0,33, dan 0,33. Selanjutnya, program keempat adalah program pembuatan tangga. Di program pembuatan tangga ini kita akan membuat tangga dengan nilai pagar. Jika kita membuat satu tangga, dia akan menjadi cuma satu saja pagar. Jika 7, dia akan membuat 7 pagar. Dan jika 9, dia akan membuat 7 pagar. Kita menggunakan import Java Util Scanner, baru kita melakukan penambahan pada program kita. Lalu kita membuat scanner dan in num. Num ini nanti nilai berapa pagar yang kita mau kita masukkan. Jika nilai num lebih besar daripada 0, maka kita melakukan print tanggaku, di mana kita akan menghitung atau membuat sebuah tangga dengan perbandingan dengan nilai spasi, di mana I itu adalah nilai tangga dan J adalah nilai spasi. Seperti yang kita tengok di baris ini kan, contohan ini, untuk membuat tangga ke-9, kita membutuhkan tangga pertama itu 8 spasi, 1 pagar. Tangga selanjutnya itu 7 spasi, 2 pagar, dan selanjutnya. Maka kita melakukan sistem di mana jika tangga pertama itu, pagar pertama itu 1, setelah itu J itu adalah num dikurang 1, dikurang 1 juga. Yaitu berapa, ini pagar yang kita butuhkan, sementara lalu yang ini adalah berapa nilai spasi yang kita butuhkan. Lalu selanjutnya dia akan membuat pagar berdasarkan berapa spasi yang kita butuhkan dari pagar. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini nantinya. Lalu kita buat contoh di sini. Kita mau buat 4 pagar, maka hasilnya akan seperti ini. Di mana dia ada 3 spasi, 1 pagar, dan lain semacamnya. Maka seperti ini. Lalu program selanjutnya adalah jumlah min-max. Di mana kita mau menghitung jumlah min dari baris kita dan maksimum dari baris kita. Misalnya kita punya 5 baris, ya kan? Maka kita akan menghitung nilai maksimal kita dan nilai minimum kita. Misalnya 4 yang kita punya baris berisikan 5. Kita mau menghitung 4 buah nilai maksimum yang ada di baris itu dan 4 buah nilai minimum yang ada di situ. Makanya kita import Java Util Scanner, lalu kita melakukan penamaan, lalu kita buat integer temp, min, dan max. Yaitu kita melakukan scanner, lalu kita membuat array yang berisikan 5 integer. Jika in-nya sama dengan 0, maka hasilnya juga sama dengan 0. Tidak ada nilai minimum dan max. Tapi jika hasilnya tidak sama dengan 0, maka kita membuat sebuah baris loop di sini kan. Nah, kita melakukan pemisalan gini kan. Jika nilai ARJ atau array yang sebelumnya lebih besar dari array setelahnya, maka kita akan masukkan dia ke baris array setelahnya. Tapi selanjutnya jika array yang setelahnya sama dengan array sebelumnya sama dengan array setelahnya, maka kita masukkan array setelahnya ke baris. Jadi kita kan mau pertama kita mau meminta nilai integer tuh 5 biji. Setelah itu kita melakukan pengurutan terhadap integer tersebut. Setelah kita melakukan pengurutan terhadap integer tersebut, kita melakukan penambahan dan penambahan untuk nilai minimum dan max. Jadi untuk nilai minimum itu kita melakukan penambahan untuk array dari 1, 2, 3, 4. Jadi untuk nilai max itu kita melakukan penambahan dari array 2, 3, 4, 5. Sehingga kita mendapatkan hasil nilai minimum dan maksimum sebaik mungkin. Lalu kita melakukan print di mana berapa nilai minimum kita, berapa nilai maksimum kita. Lalu kita buat di sini
Lalu kita buat 1, 2, 3, 4, 5, maka hasilnya minimum kita akan menjadi 10 dan maksimum kita akan menjadi 14. Kita buat 5 array kita 5, 6, 7, 2, 3, maka hasilnya akan minimum 16 dan maksimum 21. Sekian dari saya Jonathan Martinus Pangaribuan untuk menjelaskan praktikum pertama PBO pada minggu ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.